Saya Iyun. Saya Gama. Selamat datang di Akun Bercerita Podcast. Nah dia tuh rekomendasinya udah Gorontalo aja gitu, enak di situ katanya. Aku nggak tahu Gorontalo di mana. Aku tulislah Gorontalo gitu. Terus ada si Afda nyontek aku. Kamu isi apa? Gorontalo katanya enak. Isi Gorontalo. Ya udah akhirnya penempatan di Gorontalo. Iya, dan kita kan nggak bisa bahasa sapi kan, kita nggak bisa mewawancarai sapi kan. Apakah benar kamu bantuan pemerintah? Gitu. Iya, dikasih tahu sapi yang beda aja kita nggak tahu. Halo teman-teman, gimana? Sehat kan? Kali ini kita mau ngobrol lagi sama Prabowo Iman Santoso atau Santos, auditor di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Di salah satu episode kita tahun kemarin, kita udah ngobrol sama Santos tentang kuliah S2 di Inggris. Nah, sekarang kita mau ngebahas seluk-beluk bekerja di BPK. Halo Iyun, halo Gamu. Halo. Boleh diceritakan dong perjalanan karir kamu sehingga sekarang bisa berada di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Sebenarnya agak aneh juga ya menceritakan perjalanan karir gitu, karena secara pribadi aku nggak bilang nggak berkarir lah. Kalau bekerja iya, berkarir kayaknya enggak deh. Jadi ini perjalanan pekerjaan aja ya, bukan perjalanan karir ya. Kalau perjalanan karir kan mungkin ada step-step segala macam. Nah ini pekerjaan aja gitu. Jadi nggak terlalu beragam ya. Jadi sebelum di BPK itu cuman ada satu kali itu ke KAP, waktu itu ke EY. Sempat berapa bulan aja gitu, namanya waktu itu kayak internship gitu ya. Biasalah EY datang ke kampus-kampus untuk dulu kita sering ya, EY datang ke kampus terus suka rekrutmen gitu yang belum pada lulus tuh. Jadi waktu itu di EY belum lulus juga gitu, udah mau skripsi aja gitu. Terus cuman berapa bulan aja, kayaknya nggak sampai setahun lah gitu. Terus habis itu balik ke kampus nyelesain kuliah. Habis itu lulus. Setelah lulus itu entah kenapa yang pertama ada bukaan tuh BPK gitu. Jadi nggak pernah ada cita-cita sih jadi pegawai pemerintah gitu ya, pegawai di pemerintahan ya, bukan pegawai pemerintah. Nggak ada cita-cita sama sekali gitu di situ. Tapi karena waktu itu yang pertama buka waktu habis lulus gitu, karena waktu itu lulusnya agak di tengah-tengah yang nggak banyak teman-teman, nggak banyak temennya gitu, nggak banyak temen yang aku lupa bulan apa. Terus waktu itu BPK buka, langsung coba daftar, ya lolos gitu aja. Terus ya udah di BPK waktu itu. Terus pertama kali penempatan di Gorontalo. 1 tahun di situ, karena waktu itu di BPK kan ada kayak trainingnya gitu ya, ada kayak training. Terus waktu itu ya di training itu ada dapat sesuatu lah gitu, maksudnya bisa dapat privilege lah waktu training itu. Terus sehingga bisa cuman setahun di Gorontalo. Akhirnya setelah setahun itu bisa milih kemana gitu katanya. Tetapi ternyata nggak bisa milih kemana aja gitu, karena aku pengen ke Jogja nggak bisa juga ternyata. Jadi ya udahlah, pilih ke Jakarta gitu. Jakarta pun ternyata juga nggak bisa milih ke mana gitu, ke unit mana, cuman bisa ke Jakarta aja gitu. Akhirnya waktu itu pilih ke Jakarta, dapatnya di kantor pusat di namanya AKN 4 unitnya gitu. Jadi AKN 4 itu jadi kalau di pusat itu kan dibagi per sektor-sektor gitu ya. Jadi nanti per sektor itu pengaruhnya ke kementerian apa atau instansi apa yang kita periksa gitu. Nah, AKN 4 itu di sektor kayaknya kayak lebih ke energi dan sumber daya alam dan infrastruktur gitu. Jadi di situ
portofolio itu ada Kementerian PU, ada ESDM, pertanian, perikanan, dan lain-lain gitu lah. Aku di situ dari 2009 terus sampai 2013 itu terus sekolah sampai 2014 tahun, terus balik lagi ke Jakarta, ke pusat, terus sempat nongkrong dulu di Biro SDM karena habis sekolah, habis itu ditempatkan laginya di AKN 4 sampai 2017 kalau nggak salah. Habis dari 2017 pindah ke investigasi, itu unit baru di BPK yang khusus melakukan audit investigasi, itu sampai 2021. Akhirnya setelah 2021 sampai sekarang sekolah lagi. Gitu. Perjalanan pekerjaannya seperti itu, Yun. Bukan karir itu ya. Jadi sekarang posisinya lagi sekolah ya? Dua kali sekolah berarti sekarang lagi S3? Iya, betul. Oke. Kalau di BPK sebenarnya rekrutmennya itu gimana sih? Kalau misalnya aku pingin berkarir di BPK, itu rekrutmennya waktu kamu gimana? Terus sekarang setahu kamu ada perubahan nggak rekrutmennya? Oke. Jadi salah satu hal yang membuat waktu itu tertarik untuk daftar di BPK karena waktu itu aku lihat rekrutmennya itu udah cukup profesional gitu ya. Maksudnya yang waktu itu ada bayangan itu kalau rekrutmen CPNS itu kan masih pada zaman itu gitu kan masih ya ala kadarnya gitu ya. 2008 ya? Berapa tadi tuh? 2008 ya. Oke, ya. Dan waktu itu waktu bukaan rekrutmen BPK tuh cukup challenging gitu. Maksudnya ada step-step gitu, nggak cuma satu kali tes dan sebagainya gitu. Jadi ada step macam-macam gitu stepnya. Nah ini kok kayak menarik ini, udah semi agak semi swasta gitu, mirip-mirip gitu. Jadi ada kalau kita rekrutmen ke perusahaan swasta tuh ya mirip-mirip seperti itu. Jadi kayak ada tes yang kemampuan kita yang dasar-dasar gitu, kayak potensi akademik, kemudian ada focus group discussion, kemudian ada ingat waktu itu ada interview. Dan aku ingat waktu itu interviewnya in English loh, Yun. Aku yang surprise begitu. In English? Iya, betul. Sama siapa kamu in English buat interviewnya? Waktu itu ada, tahu Pak Gudono nggak? Oh iya, itu kan salah satu guru besarnya UGM ya? Betul, iya. Okay. Waktu itu beliau yang interview gitu. Jadi beliau waktu itu masih di BPK juga gitu. Jadi beliau jadi usernya gitu ya. Jadi interview terakhir itu in English gitu. Dan surprise banget gitu. Jadi waktu itu tak pikir BPK ini udah ini nih, maksudnya udah semakin canggih lah. Waktu itu kan bayanganku tuh ini PNS tuh kayak PNS kelurahan gitu, Yun, yang kerjanya lambat, pakai seragam, terus baca koran dan sebagainya lah gitu. Jadi karena proses rekrutmennya kayak gitu, aku pikir mungkin ini beda gitu ya. Gitu. Jadi terus waktu itu sempat nanya-nanya juga masalah pendapatan gimana sih, katanya udah beda gitu. Ya udah, itu aja sih kesannya yang masih aku ingat sampai sekarang ya. Gitu. Tadi kamu cerita pertama kali itu penempatan langsung ke Gorontalo ya, Tos ya? Itu tahu kalau mau ditempatkan di Gorontalo? Belum. Jadi waktu zamanku daftar itu kita belum tahu mau ditempatkan jadi apa gitu. Jadi waktu itu juga sempat waktu interview sama Pak Gudono itu juga sempat ini juga, beliau bilang kalau nanti di BPK itu meskipun kamu daftarnya itu jadi auditor, nanti kamu belum tentu selamanya jadi auditor gitu. Masih kayak gitu ternyata gitu. Jadi itu nanti ada dinamikanya sendiri gitu.
Meskipun kita awalnya kan ada formasinya ya waktu itu ini ya, auditor apa segala macam gitu. Tapi nanti dalam perjalanan pekerjaan, perjalanan karir atau pekerjaan belum tentu selamanya jadi auditor. Nah waktu itu sistemnya kayaknya kalau sekarang kan udah ketahuan ya, kayaknya ya sekarang ada perubahan bahwa sebelum masuk itu kita udah tahu kita mau target kita tuh mau kemana gitu. Jadi yang dibuka formasi di perwakilan mana atau di unit mana. Kalau dulu belum, jadi cuman butuh sekian ratus orang gitu. Terus kita ada training gitu, ada training sekitar 3 bulan atau lebih malah gitu. Nah, setelah training itu baru ada pengumuman nih kita ditempatkan di mana gitu. Nah itu saat-saat yang mendebarkan waktu itu ada yang ketawa, ada yang senyum, ada yang menangis, Surprise banget ada yang berarti ya. stres gitu, iya betul, surprise banget gitu. Nah aku ingat waktu itu aku ditempatkan di Gorontalo tuh bareng Afda tuh. Sama-sama gitu, dan dia cerita kayaknya dia waktu ditempatkan di Gorontalo tuh dia langsung telepon ibunya gitu. Nah waktu telepon ibunya tuh dia bilang kalau ibunya tuh nggak tahu Gorontalo tuh di mana. Gitu. Jadi itu karena memang provinsi baru waktu itu tahun 2008 gitu, jadi memang aku juga nggak tahu sih dulu Gorontalo di mana. Jadi trainingnya 3 bulan. Sekitar 3 bulan lah. Aku ingatnya sekitar 3 bulan. Full training. Jadi klasikal doang. Klasikal. Jadi modelnya waktu itu, kalau sekarang mungkin udah beda ya. Sekarang aku dengar itu udah ada trainingnya tuh ada on the training juga. Nanti balik ke kelas, nanti ke ini lagi gitu. Kalau zaman dulu itu masih klasikal banget gitu, jadi teori banget. Nah si teori segala macam, terus ke kerjanya ya baru benar-benar setelah training itu. Tapi kalau sekarang ya aku dengar dari teman-teman itu udah bener ya Yun ya. Aku nggak banyak ngikutin lagi sih, itu banyak on the job trainingnya gitu. Santos, untuk jadi auditor BPK itu waktu kamu dulu itu rekrutmennya hanya orang anak akuntansi atau kamu juga bersaing sama teman-teman yang lain dari jurusan yang lain? Oh enggak, jadi banyak. Nah ini menariknya jadi auditor BPK itu ternyata itu enggak cuma dari jurusan akuntansi aja gitu. Waktu itu agak surprise-nya bahwa yang jadi auditor itu multidisiplin banget gitu. Tapi waktu itu memang kalau untuk bersaing masuk memang dari awal sudah ada ininya, walaupun sama-sama jadi auditor tapi udah dibuka gitu loh formasinya, dari background akuntansi sekian orang, background manajemen sekian orang, background teknik sipil sekian orang, teknik elektro sekian orang, pertanian sekian orang gitu udah ada gitu. Jadi kita bersaingnya kalau untuk masuk itu dari background jurusan yang sama gitu, untuk memperebutkan waktu itu formasi tertentu untuk jurusan yang sama gitu. Katakanlah akuntansi berapa ratus orang, teknik berapa puluh orang. Jadi memang waktu itu memang paling banyak memang akuntansi sih Yun gitu. Walaupun tadi yang aku bilang jurusan lain tuh hampir semuanya ada gitu. Dari background kesehatan segala macam ada gitu. Dan itu semuanya ternyata jadi auditor gitu. Gitu, iya gitu. Jadi yang jadi auditor itu nggak cuma dari background akuntansi. Nah ini menariknya gitu Yun. Berarti selama training mereka juga di training akuntansinya gitu maksudnya? Gitu. Di training akuntansi itu jadi kalau 3 bulan itu untuk yang akuntansi waktu itu. Kayaknya yang non akuntansi itu ada tambahan lagi mereka. Mereka ada mungkin tambah 2 minggu atau mungkin malah sampai 1 bulan, jadi 4 bulan gitu. Jadi mereka sekitar 3,5 atau 4 bulan gitu. Tambahannya adalah itu diklat akuntansinya itu gitu. Tapi sebenarnya pas sudah kerja tuh nanti beda lagi ceritanya lah. Karena akuntansinya ternyata dikit. Tapi yang akuntansi juga di training
materi kayak teknik sipil gitu, terus di luar itu diajarin juga? Disinggung, Oh, disinggung. tapi waktu itu zaman dulu tahun 2008 itu secara teori. Jadi waktu itu yang aku bisa bisa ingat sampai sekarang itu teori dan praktek itu masih belum terlalu nyambung gitu. Oke. Jadi di teori itu masih banyak ngambil teori-teori dari kampus gitu ya. Padahal di prakteknya itu deviasinya itu agak beda gitu. Nah, cuma memang waktu itu enaknya adalah yang ngajar kita itu bukan akademisi gitu, yang ngajar kita meskipun materi yang dibawa tuh masih sifatnya akademis, tapi yang ngajar kita tuh udah senior-senior kita gitu. Banyak senior-senior kita. Nah, jadi lebih banyak kita dapat itu adalah waktu diajar oleh senior tuh sharingnya di situ, pengalamannya gimana, nanti di lapangannya seperti apa gitu. Gitu sih kan. Tadi aku mau agak balik lagi ya. Tadi kan kamu cerita penempatan pertama di Gorontalo dan ternyata kamu sebelumnya nggak tahu tuh mau ditempatkan di Gorontalo gitu kan ya. Betul. Itu apa namanya? Emang dari awal udah tahu konsekuensinya bakalan ditempatkan di mana aja atau gimana? Atau mungkin bahkan ada yang mengundurkan diri gara-gara itu? Setahu kamu gimana? Oh iya. Jadi konsekuensi itu ada gitu. Jadi udah dari awal diwanti-wanti. Jadi sampai detik terakhir kan proses rekrutmen ada level-level itu ya. Sampai terakhir waktu wawancara tuh ditanya lagi, ini nanti penempatan bisa di mana aja, Nur? Kamu yakin gitu? Ya aku waktu itu karena belum punya pekerjaan gitu ya, bilang yakin-yakin aja. Karena aku mikir dulu, paling nanti juga yang penting dapat kerja dulu gitu waktu itu gitu. Nanti kan bisa resign, bisa pindah gitu. Ternyata sampai sekarang juga nggak bisa resign gitu. Nggak ngerti juga kenapa. Itu namanya kutukan pegawai negeri kali. Orang kalau udah jadi pegawai negeri susah resignnya. Maksudnya sayang resignnya. Beda apa kalau yang di swasta kali ya? Swasta masih juga nggak tahu, emang kerjanya enak ya. Hah? Enak ya kerjaannya ya? Ntar, itu nanti dulu gak? Aku mau nanya dulu nih, biar tahu enak enggaknya lah ini ke sini. Kita kan tadi jadi dari awal itu memang udah dikasih tahu siap ditempatkan di mana saja dan kita tanda tangan itu ada ininya, ada gitu, surat pernyataan siap ditempatkan di mana saja itu tanda tangan, cret gitu. Baru deh itu bisa diterima waktu itu gitu. Kalau nggak mau tanda tangan itu walaupun udah lolos seleksi itu diterima gitu. Akhirnya udah tanda tangan gitu. Terus waktu pengumuman tuh nggak tahu lah gimana ininya, gimana prosesnya gimana. Tapi yang aku ingat waktu itu kita waktu ada di salah satu tahapan seleksi itu memang kita disuruh ngisi form gitu Yun, ngisi form ada preferensi penempatan di mana gitu. Nah waktu itu aku tuh ketemu sama Mas Fauzi, tau nggak? Mas Fauzi itu angkatan 2002 gitu. Nah dia tuh rekomendasinya udah Gorontalo aja gitu, enak di situ katanya. Aku nggak tahu Gorontalo di mana. Aku tulislah Gorontalo gitu. Terus ada si Afda nyontek aku. Kamu isi apa? Gorontalo katanya enak. Isi Gorontalo. Ya udah akhirnya penempatan di Gorontalo. Nah, memang waktu pengumuman itu memang ya tadi ya aku bilang itu. Jadi ada orang yang senyum, ada yang ketawa, ada yang nangis, ada yang histeris gitu Yun. Jadi bener-bener yang kalau belum pernah, maksudnya kalau katakanlah ada orang yang seumur-umur di Jogja terus itu ya tiba-tiba penempatan di Papua Barat gitu atau di NTT gitu kan nggak kebayang gitu mungkin ya gitu. Dan itu udah jadi keputusan final gitu, kalau nggak mau ya udah resign aja gitu, tukeran nggak bisa Yun. Jadi ada sempat kepikiran waktu itu, ada yang aku pengen di sini gitu, kamu dapat itu gitu, udah tukeran yuk gitu, nggak bisa, ya udah gitu. Berarti kita leave it gitu ya, kamu mau ya ambil, kalau enggak ya udah. Betul, iya. Dan itu dalam posisi udah habis training gitu, jadinya udah diterima sebenarnya kan?
Jadi, dan udah rugi trainingnya gitu, kita udah capek-capek 3 bulan gitu ya. Kecuali kalau sebelum training ya, kita tahu penempatan di sini udah jadi deh, udah cabut gitu. Ya kalau ini udah posisi diterima gitu, udah di training, nah baru tahu tuh suruh kemana. Kalau dapat penempatan kerja yang jauh dari rumah, bakalan kangen gak kira-kira? Kalau kata penelitian, yang namanya homesick itu bisa ngaruh gak cuma ke kondisi psikologi loh, tapi juga ke produktivitas kerja. Kita ada artikel penelitian soal ini. Judulnya, When Home Isn't Home, A Study of Homesickness and Coping Strategies Among Migrant Workers and Expatriates. Info lengkapnya, cek website kita deh di akunbercerita.com. Kalau mundur ada penalti. Ada gitu, paling nggak tendangan bebas lah. Ini menarik loh, karena isunya kan yang lagi akhir-akhir ini kan banyak ASN yang CASN yang udah masuk baru mengundurkan diri gitu kan, yang lagi baru-baru ini itu. Berarti kejadiannya mungkin lah itu juga sama gitu ya, tahu penempatannya di mana, mengundurkan diri lah mereka. BPK ini udah antisipasi jauh-jauh hari kan, karena udah tahun 2008 tuh udah kayak gitu kayaknya. Jadi kalau nggak jadi penalti deh. Gitu. Nggak hanya sekarang, maksudnya dari dulu emang udah ada sistem penalti gitu ya. Ada sistem penalti. Ada yang dulu mengundurkan diri. Kalau temanku udah jalan baru mengundurkan diri. Oh gitu. Ada. Jadi udah jalan di Makassar berapa waktu gitu mengundurkan diri dia. Ya udahlah, mamahnya nggak kuat kali anaknya jauh-jauh. Oke. Santos, dulu kamu kan pernah kerja di KAP ya, terus ke BPK. Menjadi sama-sama anak baru antara di KAP sama BPK. Menurut kamu bedanya apa? Ya mulai dari tantangannya atau enak nggak enaknya gitu. Apa menurut kamu yang berbeda dari KAP dan di BPK? Beda banget sih menurutku. Jadi sama-sama jadi anak baru, auditor baru gitu ya. Junior auditor lah. Gitu. Kalau di KAP itu masih waktu dulu kan ya benar-benar yang dikerjain audit gitu, benar-benar audit yang kayak di kampus gitu, yang diajar audit laporan keuangan gitu perusahaan gitu ya, meskipun kerjaannya mungkin masih remeh-temeh gitu ya, dikasih kerjaannya masih coaching gitu ya, coaching paling banter stock taking gitu. Tapi waktu itu sempat dapat klien yang benar-benar aku dikasih satu perusahaan, satu anak perusahaan walaupun kecil ya, itu sendiri, aku ditinggal sendiri gitu. Tapi memang kalau bingung di situ masih bisa lihat ke teori lah gitu. Apa sih lihat begitu, intinya adalah yang kita hasilkan tuh audit laporan keuangan gitu. Cuma waktu di BPK itu kok kayak teori itu nggak ini banget gitu, beda banget gitu. Karena yang diperiksa itu lebih ke fokusnya bukan ke akuntansinya gitu, lebih ke substansinya gitu. Jadi waktu jadi anak baru itu aku kaget banget gitu, suruh meriksa jalan gitu. Jalan maksudnya kan kalau kita anak akuntansi kan paling lihat laporan keuangannya, ada aset gitu ya. Ada aset, kita trace, kita eksistensinya ada apa enggak gitu kan. Kalau ini sampai diukur gitu, panjangnya berapa gitu, lebarnya berapa, nggak cuma itu ternyata, sampai kelihat bahannya apa gitu. Lihat ke kontraknya kan, oh ini kontraknya kayak gini, oh bahannya kayak gini, ini tebalnya berapa sekian senti gitu. Terus di core gitu, nah itu pertama kali tahu itu namanya core drill itu ya itu. Ngaudit pakai core drill. Jadi meriksa jalan, ngaudit jalan itu sampai di core gitu jalannya. Terus di lab. Core itu apa? Dibolongin gitu kan ya? Dibolongin itu loh, Jadi, dibolongin, diambil sampelnya gitu kan? Diambil sampel. Jadi intinya ngambil sampel gitu. Oh berarti yang jalan banyak bolong itu kerjaan kalian? Bukan, bolongnya rapi kok kan. Bolongnya tuh bolong bener-bener bulat gitu, bukan bocel-bocel ya. Oh. Nah justru kalau jalan bolong-bolong itu mungkin karena belum diperiksa sama Iyun gitu. Padahal kamu anak akuntansi ya, tetap harus ngerti kerjaan, ngukur jalan dan core drill. Betul. Bisa? Shock gitu, shock.
banget pertama kali. Dan itu nggak cuma bangunan ya, nggak cuma bangunan. Jadi jalan, bangunan, terus dan segala macam proyek pemerintah gitu, Berarti kalau bangunnya dibolongin juga gitu? macam-macam. Kita mau cek apanya, Gam, Oh, gitu. gitu. Mau cek beton gitu, kita Ah, tahu ada namanya hammer test gitu. Oh, ah, ini betonnya K berapa nih yang kita mau iya. buktikan gitu. Terus ambil gitu sampelnya? Nggak, kalau hammer test itu cuma di gitu doang. Jadi ada Oh, alatnya gitu kan. Pakai getaran gitu kayaknya ya, Dari getaran apa getaran betul, mendeteksi ya. tebalnya itu dari Nah, gitu. betul. Jadi nanti dapat itunya gitu. Segala macam lah kita jadi tahu ininya apa, eh, struktur proyek itu gimana, ada konsultan perencana, ada pelaksana, ada pengawas, segala macam gitu. Jadi kita tahu ininya apa, mereka tuh punya rekor masing-masing gitu. Jadi kita bandingin rekor antara pelaksana sama pengawas. Ntar kita bandingin sama tim penerima hasil pekerjaannya, PHU, ada professional handover, ada final handover, segala macam itu. Benar-benar baru tahu waktu mulai kerja gitu. Jadi yang dipegang itu kalau sebagai anak akuntansi yang tahunya audit, laporan keuangan ya, aset itu ya tahunya aset, existence segala macam. Jadi harus seperti itu. berarti Gitu. mesti belajar alat-alat berat gitu maksudnya. Nah itu yang learning by doing-nya seperti itu. Jadi ya untungnya, syukurnya adalah senior-seniornya udah banyak ngajarin gitu, sama teman-temannya kan banyak juga ada anak teknik segala macam gitu. Kita sama-sama belajar gitu. Dan yang kemudian aku realize sampai sekarang itu never ending learning gitu ternyata gitu. Jadi setiap ada penugasan itu pasti ada hal baru lah gitu. Terutama nanti kalau cerita di investigasi gitu, itu selalu hal baru. Nggak pernah nggak mempelajari hal baru gitu. Jadi udah berapa tahun nih, udah lebih dari 10 tahun lah ya, belasan tahun lah ini. Itu setiap ada penugasan baru pasti hal baru gitu. Gitu ya. Berarti maksudnya kalau dibanding sama KAP, kalau di BPK tuh ilmunya sampai levelnya sampai ke lapangan, sampai detail gitu ya berarti ya? Betul ya. Kita harus pelajari sampai detail. Kenapa? Karena kalau menurutku ya, ini relasinya kalau di private sector memang kan yang lebih dikejar adalah laporan keuangannya ya. Karena memang nanti yang akan dipakai adalah laporan keuangan, nanti akan dipakai oleh pengguna laporan keuangan gitu. Tapi kalau di government sector di Indonesia sampai saat ini, itu kan laporan keuangan belum terlalu dipakai. Maksudnya oleh para pengambil keputusan, decision maker atau stakeholder itu mereka belum banyak menggantungkan keputusannya ke laporan keuangan kan gitu kan. Kecuali mungkin laporan keuangan pemerintah pusat ya, kalau mau ada pengajuan utang atau apa, World Bank mungkin melihat gitu. Tapi kalau entitas-entitas yang lain kan laporan keuangan kan mungkin kalau disampaikannya kan paling ke masyarakat melalui DPR ya, DPRD gitu. Ya kan wakil-wakil masyarakat itu kan ngelihat anggota-anggota DPR itu kan nggak terlalu membaca laporan keuangan kan. Yang mereka lebih tertarik kan adalah apa yang terjadi gitu. Atas uang yang mereka pegang tuh mereka gunakan untuk apa gitu. Iya, yang mereka alami sehari-hari betul. itu ya. Dan yang paling tinggi adalah risiko penyimpangan gitu terhadap uang negara gitu. Jadi memang BPK dari awal memang fokusnya memang ke situ gitu. Jadi ada nggak penyimpangan gitu. Yang lebih menarik jadinya kayak audit finding-nya gitu ya, temuan pemeriksaannya daripada laporan keuangannya gitu ya. Betul. Jadi audit finding itu nggak cuma salah saji gitu. Salah saji itu audit finding paling kalau kata senior-senior paling nggak bermutu lah gitu. Dalam tanda kutip ya. Karena itu cuma melihat ini segala macam. Tapi yang lebih ini adalah substansi dari salah saji itu. Salah saji itu tuh hanya buntut paling ujung gitu dari sekian. Ada masalah gitu. Iya. Nah,
Ya, semakin tahu masalahnya apa itu, semakin oke gitu audit fundingnya. Gitu. Berarti membaca opini BPK, kan opini audit sama ini yang Santos ya, wajar tanpa pengecualian misalnya. Itu kalau kita baca laporannya private sama yang produknya BPK bisa jadi itu artinya berbeda ya? Atau gimana? Ya gitu, karena ini kalau ini in my opinion aja ya, jadi BPK memberikan opini itu masih teoritis gitu, masih lebih ke teoritis sama kayak ke private company. Jadi selama laporan keuangannya itu sudah sesuai dengan standar yang berlaku gitu ya, itu udah bisa WTP gitu. Meskipun di dalamnya itu banyak findingnya yang sifatnya substansi gitu. Jadi kan banyak kan, kalau kita sering lihat-lihat, baca-baca koran atau berita gitu kan, tiba-tiba ada korupsi gitu ya, kan laporannya udah WTP nih kata BPK. Nah sebenarnya itu nggak terlalu nyambung sih. BPK tetap ngasih opini gitu, tapi opini itu benar-benar lebih ke akuntansinya iya gitu. Laporan keuangan udah sesuai standar akuntansi, tapi di dalamnya itu ada penyimpangan ini segala macam yang memang secara teori itu nggak berpengaruh terhadap penyajian laporan keuangan gitu. Jadi ya akhirnya secara standar tetap sesuai standar penyajian laporan keuangannya, tapi secara compliance, secara ada penyimpangan, bahkan mungkin perbuatan melawan hukum mungkin ada gitu. Bisa nggak sih kita ngebandingin kualitas audit KAP sama auditor sektor publik? Ada satu artikel menarik nih. Dirilis di tahun 2012, artikel ini ngebahas efektivitas kerja auditor KAP dan auditor sektor publik dalam memeriksa laporan keuangan daerah-daerah di Amerika Serikat. Judulnya, Are Public Sector Auditors More Effective than Private Sector Audit Firms When Auditing Governmental Entities? Some Evidence from United States Counties. Info lengkapnya cek website kita deh di akunbercerita.com. Oke, agak berat nih topiknya. Skip dulu. Ini, tadi kamu cerita bahwa apa yang kita dapatkan di kuliah itu ternyata banyak berbedanya sama kita praktek. Bisa kamu contohin nggak bedanya itu apa? Misalnya dulu dapat kuliahnya apa, diajarinya apa, ternyata pas kerja gimana gitu. Iya tadi Yun, jadi kalau di kuliah kan kita bayangannya kalau ngaudit tuh ya pegangnya laporan keuangan, kita lihat dokumen gitu ya, vouching, apa sih namanya, aku malah udah lupa tuh. Ya prosedur audit gitu ya. Maksimal ada stock taking lah gitu, kayak waktu aku di EY dulu, atau ngelihat aset atau segala macam, paling ke asisten segala macam. Nah yang berbeda tadi adalah kita kan nggak pernah tuh waktu di kelas tuh sampai core drill segala macam tuh, sampai hammer test, atau sampai uji kualitas pupuk gitu ya, atau sampai ke apalah gitu, sampai ke lab gitu ya, sampai mudit apa segala macam tuh nggak ada gitu di situ. Nah ini tuh kita tuh banyak hal-hal baru yang kita pun sendiri masih baru gitu. Banyak waktu ini, cara nguji ini gimana sih gitu, kita cari-cari sendiri gitu dan segala macam, karena yang kita hadapi itu risiko penyimpangan gitu, risiko fraud itu yang gede itu di situ sih. Kalau kualitas aspal gitu, itu emang nggak ada panduan tertentu ya? Ada panduannya. Semua yang kalian periksa secara jadi dinamikanya itu selalu ini sih, balapan gitu, antara panduan dengan lapangan gitu. Jadi kan panduan tuh kadang nggak bisa mendahului lapangan, dan panduan tuh kadang adanya tuh setelah dari lapangan gitu ya. Gitu. Karena kan panduan itu kalau di BPK tuh yang nyusun bagian ini Litbang gitu ya, bagian research development-nya. Nah, kadang mereka kan juga nggak terlalu update dengan lapangan gitu, meskipun mereka juga selalu consult juga, selalu kadang mereka juga ikut observe segala macam, tapi kan nggak selalu apa yang itu bisa langsung dibakukan gitu. Iya. Nah, membakukan itu kan butuh proses juga. Tapi zaman itu apalagi itu ya, Toya, ngalamin nggak? Apalagi zaman itu. Zaman itu tuh bahkan kalau nguji kualitas kayak gitu kan, ya ga, itu nggak setiap daerah tuh punya lab gitu loh.
Jadi misalnya Betul. aku nge-auditnya kabupaten apa gitu, itu labnya harus dibawa ke Makassar gitu-gitu. Oh, Maksudnya kualitas pemerintah daerahnya tuh kayak gitu ya. Kamu bayangin gimana jalannya nggak kacau kalau mereka nggak pernah menguji kualitasnya Menguji karena nggak punya kualitas. labnya gitu, nggak punya alatnya, nggak punya labnya. Jadi tapi jalan jadi dihampar, nggak pernah dicek, gimana mau ngecek, mereka nggak tahu, nggak punya alatnya, nggak punya oh, ilmunya gitulah. Separah itu dulu bukan Dan sekarang nggak. apa? Dan yang kualitasnya tuh kualitasnya nggak kelihatan gitu. Jadi kan kalau mm, jalan ada kontrak sekian gitu kan, jalannya jadi sekian meter atau sekian kilo, iya sudah sekian kilo gitu. Terus dibayar, negara kan udah bayar tuh, pemerintah daerah udah bayar, jalannya ada, berapa bulan udah rusak gitu. mm. Ya karena mungkin nggak dicek sampai ke kualitasnya gitu. Tapi sekali ada panduan itu pasti di-share ke semua seluruh Indonesia pasti Iya, seperti itu kan iya, sebenarnya. iya, Hmm, pasti di share. Kita juga kalau sekarang udah di arsipnya udah digital kok, artinya panduan-panduan itu udah bisa kita akses kapan aja di mana aja gitu. hmm. Yang kamu paling cek fisik yang paling menarik apa tuh? Ada nggak? Ada Apa? cek fisik makhluk hidup, itu yang paling susah. Apa tuh maksudnya makhluk hidup ya? Maksudnya gini, kalau kita mau ngecek jalan gitu ya, kan jalannya ada gitu. Jalannya ini gitu, kita tinggal ukur, kita pastikan lokasinya di sini gitu, kita bisa pakai GPS, koordinat, bisa pakai segala macam lah. Kita bisa lihat panjang lokasinya benar apa belum, kualitas aspalnya bagus apa enggak, atau kualitas betonnya, mutu betonnya udah bagus apa enggak, udah sesuai gambar rencana atau enggak, keselamatannya udah tercapai atau enggak, maksudnya sisi keselamatannya udah bagus apa enggak. Tapi kalau makhluk hidup, katakanlah ada pengadaan bantuan pemerintah berupa 1.000 ekor sapi potong kepada peternak gitu ya. Itu kan prosesnya kan udah katakanlah tahun 2021 gitu. Kan kita ngauditnya tahun 2022 gitu ya. Kan kita mau cek itu 1.000 itu udah tersebar udah gitu. jadi makanan. Ya macam-macam gitu. 1.000 itu udah tersebar, nggak ngumpul 1.000 gitu kan. 1.000 itu kan ada yang 5 di Sleman, ada yang 5, maksudnya Sleman tuh ada yang 5 di Depok, ada 10 di kecamatan di Sleman tuh Ngagli, ada 7 di kecamatan Ngemplak gitu ya. Ya kan kita harus coba ngecek gitu. Sampai sana gitu ya, harusnya 7 nih, kita ketemu Pak Gamu kemarin dapat berapa ekor gitu, 7 gitu. Bisa dilihat nggak gitu? Oh, sapinya sedang makan rumput di atas gunung sana gitu. Ya kan? Gunung Merapi ya? Nah, di atas gunung, ya udah kita cek ke gunung gitu kan, ke atas bukit gitu. Kita cek, udah jalan jauh gitu. Jadi mungkin jalan setapak, mungkin 2 kilo gitu ya. Nah, sampai sana cuma ada 4 gitu. Loh, kok cuma ada 4? Yang 3 lagi mana gitu? Oh, 3 lagi udah turun gitu kan. 3 lagi udah turun. Nah kan, sampai di bawah, ketemu tuh. Kok ada 4 ekor? Oh iya, satu yang dari atas sudah turun lagi. Bagaimana kita tahu nih, ini bukan yang di atas tadi kan? Emang nggak ada ini ya? Nggak ada apa sih nomornya gitu? Atau ada maksimal itu kalau kayak sapi itu ada ear tag-nya tadinya. Namanya ear tag. Tetapi kan ear tag itu gampang banget hilang. Oh gitu. Gitu. Iya, dan kita kan nggak bisa bahasa sapi kan, kita nggak bisa mewawancarai sapi kan. Apakah benar kamu bantuan pemerintah gitu? Iya, dikasih tahu sapi yang beda aja kita nggak tahu. Belum lagi, kalau aku dulu kambing toy. Judulnya kambing apa sih namanya? Kambing apa gitu. Jadi aku kepaksa belajar tuh. Namanya kambing kacang tuh kayak gini, kambing tawa kayak gini. Kambing guling. Beneran tahu bener. Jadi dia ngasihnya itu bibit kambing PE misalnya. Yang dikasih ini kok barangnya Bu? Bukan ini kambing kacang gitu. Tapi kita jadi sok tahu ya, mana aku tahu dulu namanya kambing PE itu bentuknya gini, kambing kacang gitu. Aku dulu tuh waktu awal-awal tuh nggak tahu kan, cuman lihat ini kontraknya gitu.
Jadi di kontrak tuh ada pengadaan sapi Bali. Sapi Bali tuh kayak apa gitu. Sapi Bali tuh yang pantatnya ada putihnya, setengah bulan sabit, tingginya sekian gitu. Gitu Gam. Jadi loh ini kok warnanya beda. Ternyata sapi Bali betina dan jantan tuh warnanya lain. Oh, Gitu. Jadi aku jadi tahu tuh ada sapi Bali, ada sapi PO. PO tuh peranakan ongole. Ada sapi Angus itu Angus itu dari Scotland. Nah, terus ada sapi Simmental, ada sapi Brahman. Ada kalau yang buat sapi perah itu namanya FH Friesian Holstein namanya. Itu sapi yang putih hitam itu. Nah Tapi- itu nggak bisa di daerah panas gitu. Jadi kalau ada pengadaan sapi Friesian Holstein dialokasikan di daerah Gunung Kidul, Parangtritis gitu. Nah itu udah Panas dong. mencurigakan gitu, karena dia nggak bisa hidup di situ. Nah Lagi- kita harus mempelajari yang gitu-gitu, Gam. Tapi itu Nggak ada di kuliah itu. Nggak ada di kuliah itu. tetap sampling kan, tapi kalau ada pengecekan fisik tetap sampling kan? Atau harus Iya sampling. Nah akhirnya kan kita jadi mikir juga ya kalau gini terus gimana nih caranya. Akhirnya waktu itu setelah berapa kali gitu kita punya pikiran kenapa kita nggak ngetrace ke sumbernya aja gitu. Sumbernya dari mana sih gitu. Atau paling enggak kalau pengadaannya masif seperti itu kan pasti ada portnya gitu. Port pengirimannya tuh di mana? Dia tuh ngirimnya pakai apa gitu. Nah kalau dia pengirimannya pakai kapal itu lebih gampang lagi karena dia biasanya tuh satu batch gitu dan kapal ada manifestnya, enak itu. Saatnya Yang lengkap. yang paling susah Jalan itu hewan. kalau yang paling susah itu kalau dari apa masih dalam satu pulau itu. Dulu administrasinya belum terlalu bagus gitu, tapi sambil kita meriksa itu sambil kita bisa kasih rekomendasi juga gitu, Gam. Jadi kita pemeriksaan apa gitu, laporan keuangan gitu ya. Ntar bisa kita jadikan pemeriksaan kinerja gitu. Pemeriksaan kinerja nanti rekomendasinya untuk mengatur itu surat jalan tadi. Surat jalan itu jadi sekarang itu untuk hewan itu udah ada semacam surat pelepasan gitu loh. Kalau antar provinsi gitu. Jadi ada checkpointnya gitu. Hewan ini pernah ada rilis sekian, jadi diterima sekian. Jadi paling enggak ya ada semacam pendukung bahwa ada sedikit kontrol lah gitu. Surat jalan dan surat sehat. Soalnya dulu aku pernah gitu tau. Jadi betul. mati semua coba yang didistribusiin. Ampun banget kan. Itu susah lagi ngeceknya gimana. Dia bansos 1.000 kambing. Semua orang yang ditanyain bilangnya 3 bulan mati gitu kan. Mau kenain kerugian negaranya pusing. Nah diterima tapi kok mati. Itu tuh yang paling tricky itu makhluk hidup tuh. Belum lagi kalau bibit apa segala macam. Wah ini udah kemana? Bibit itu maksudnya hewan yang masih kecil gitu maksudnya? Bukan, bibit tanaman. Kenapa? Bibit tanaman. Nah, kita ke sana ya, katakanlah bibit tanaman udah gede. apa lah. Bukan udah gede lagi lah, udah panen. Oh gitu. Iya. Pokoknya itu proyeknya pemerintah tuh aneh-aneh. Misalnya nih, kan angkanya gede. Proyeknya adalah pembersihan rumput gitu. Kita cek fisik proyeknya gede, rumputnya udah tinggi lagi. Itu, jadi kita harus masalahnya dia. Maksudnya adalah kita pengen tahu ini benar-benar ada apa enggak sih kemarin gitu kan. Kita harus muter otak banget gitu. Bukan cuma otak yang diputer gitu. Kalau dulu ya, aku seumur-umur jadi auditor paling stoktek paling aneh tuh cuma ini. Stoktek pakan ternak ya. Ayam itu waktu itu. Tapi waktu kita cek di gudang itu ternyata dia udah banyak didistribusiin ke kandang-kandang ayam. Jadi kita masuk ke kandang-kandang ayam itu aja buat hitung. Itu doang, nggak sampai yang Ini nggak cuma kandang ayam, Gam. Kandang macam-macam udah pernah aku masukin sampai juga udah pernah. Kalau hewan ini, tapi kalau hewan buas itu enggak ya, nggak sampai situ ya.
Tergantung. Kalau kamu dapat entitasnya Taman Nasional apa gitu ya mungkin bisa ini kali ya. Soalnya Bisa kan kalau mengecek. hewan kayak gitu tuh nyebutnya aset kan, ga. Jadi misalnya ini aja terakhir aku tuh ini misalnya Istana Presiden gitu kan. Dia kan punya koleksi-koleksi hewan. Koleksi hewan itu kan aset yang ada nilainya. Ya itu kita harus ngecekin juga. Maksudnya itu bukan pengadaan, asetnya gitu. Dia punya Iya, berapa burung, punya Mm. berapa apa gitu ya. Kalau dia punya macan ya kita harus ngecek ada berapa macan. Emang ajaib. Kayak ikan Gitu gitu sih. gimana? Ikan gitu gimana gitu ya? Ikan lele gitu ribuan gitu. Nah itu aku gimana? yang males itu. Ikan dijadiin aset itu apa-apa. Tapi maksudnya ini aku yang jawab gak apa-apa ya, Toh cerita sama kamu. Gak apa-apa. Cuman akhirnya itu kita juga sembari berdiskusi dan mengedukasi si pemerintah daerah. Jadi fungsi BPK itu nggak sekedar kita memeriksa, tapi juga ada fungsi pembinaannya ya. Jadi kita ngasih tahu nih, misalnya kamu ada pengadaan ini nih, kalau kamu catatnya jadi ini, konsekuensinya adalah ABCD. Nah bisa nggak? Kalau nggak bisa, kita bisa cari alternatifnya yang tidak melanggar peraturan, tapi tetap bisa ada kontrolnya, misalnya kayak gitu. Jadi misalnya ikan nih, kalau kamu catat jadi aset kan susah ya. Mending kamu misalnya nih beli dihibahkan, itu kan persediaan habis pakai selesai gitu. Itu lebih aman misalnya kayak gitu. Pokoknya ya gitulah, kita sambil ngajakin mereka berdiskusi sehingga mereka tahu sendiri solusinya gimana gitu. Nggak melulu BPK itu nggak melulu nyalahin, tapi ada banyak fungsi pembinaannya juga gitu. Tapi itu tergantung individu per timnya gitu. Iya nggak tahu. Sebenarnya enggak sih, kita secara prosedural kan ada rekomendasi ya. Jadi tiap pemeriksaan itu ada rekomendasi. Semua pemeriksaan terutama pemeriksaan kinerja. Kalau kinerja memang output utamanya rekomendasi. Jadi perbaikannya apa gitu. Kecuali kalau pemeriksaan investigasi nggak ada rekomendasi. Udah itu aja sih. Di pemeriksaan lainnya juga kita sering memberi rekomendasi karena secara teorinya, secara panduannya dapat memberikan rekomendasi. Jadi kalau kita lagi meriksa, kita nemukan sesuatu yang bisa kita kasih rekomendasi perbaikan, kita kasih rekomendasi gitu. Gimana? Tertarik nggak kerja di BPK? Jangan lupa cek website kita ya, akunbercerita.com. Di episode berikutnya, kita masih mau ngobrol tentang kerja di BPK. Dengerin terus ya!